Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di video pembelajaran pertemuan 10. Kita membahas mengenai konsep dan manfaat blog. Nah, sebelum kalian mengetahui mengenai bagaimana konsep dan manfaat blog, kita bahas dulu ya mengenai apa itu blog. Nah, blog sendiri adalah singkatan dari website log yang merupakan jurnal, artikel atau informasi online dibuat berurutan berdasarkan tanggal penerbitan dengan konten terbaru berada di urutan teratas. Nah, blog sendiri juga merupakan platform khusus yang memudahkan kita untuk tetap menambahkan jurnal atau artikel secara berkala. Berdasarkan waktu dan orang lain bisa memberikan komentar pada setiap jurnal atau artikel. Blog juga bisa dikatakan sebagai wadah untuk menyebarkan berbagai informasi berupa postingan yang meliputi opini, analisis, dan jenis data digital lainnya ke dunia maya secara luas dan berkesinambungan. Nah, konten blog sendiri tidak terbatas, bisa dalam bentuk teks, gambar, video, maupun format grafis yang rumit sekalipun. Dilihat dari skalanya, blog bisa dikatakan sebagai bentuk lain dari website atau situs, namun dengan wujud yang lebih kecil, lebih minimalis, murah, bahkan gratis. Hal ini dipengaruhi oleh individu-individu yang menggunakannya, cakupan konten, dan tujuan pembuatannya. Nah, kita belajar mengetahui struktur blog dulu ya. Jadi yang pertama ada header atau menu navigasi, yang kedua adalah konten utama yang berisi ringkasan, daftar artikel terbaru atau isi artikel. Yang ketiga, sidebar yang berisi dengan daftar artikel terbaru, kontak pencarian, daftar komentar, daftar kategori, dan lain sebagainya. Lalu ada footer yang berisi teks copyright, link kebijakan privasi, link kebijakan layanan, link kontak, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat ada template ya dari struktur dasar blog itu, ada header, menu navigasi, ada sidebar, terus konten, dan juga footer. Nah, alasan kenapa membuat blog. Nah, pada dasarnya blog ada untuk dijadikan sebagai tempat cerita atau menuangkan ide dan juga opini secara pribadi. Namun, sekarang ini karena teknologi terus berkembang, fungsi blog pun juga ikut berkembang. Nah, di mana sekarang tidak sedikit perusahaan yang juga bergantung pada kehadiran blog sebagai salah satu bentuk digital marketing perusahaan. Nah, kalau untuk topik blog sebenarnya banyak ya teman-teman. Jadi, kita bisa membahas mengenai gaya hidup atau lifestyle, kita bisa bahas mengenai kesehatan dan juga kebugaran. Kita bisa membuat blog dengan pembahasan kontennya adalah perjalanan dan petualangan, dan juga berkaitan dengan kecantikan dan fashion. Nah, kali ini kita bahas tentang jenis blog. Ya, ada blog pribadi, itu biasanya dibuat oleh perseorangan. Lalu ada blog niche, ya, blog yang kontennya berfokus pada konten tertentu. Jadi hanya membahas pada tema tertentu saja. Lalu blog netizen, blog ini dikelola oleh banyak orang dalam satu kelompok yang memang khususnya membahas berbagai macam topik, ya. Lalu ada blog resmi, blog ini merupakan jenis blog yang jarang ditemukan dan juga terbatas dalam pembuatannya. Nah, biasanya blog ini memberikan informasi tambahan mengenai produk yang mereka jual. Lalu ada blog bisnis atau konten marketing. Nah, di sini tujuannya adalah membahas mengenai hal yang berhubungan dengan bisnis yang dijajakan di website dan juga mendatangkan traffic penjualan ataupun menaikkan otoritas dari website. Lalu ada juga blog profesional. Blog ini merupakan salah satu blog yang sedikit resmi dengan mengangkat satu tema yang dianggap penting oleh kebanyakan orang dan juga penulis. Nah, contohnya seperti blog tentang otomotif, sastra, dan sebagainya. Nah, manfaat blog ya. Nah, di sini kita melihat bahwa manfaat blog antara lain sebagai media pribadi dan juga untuk keseharian pemilik blog itu sendiri kalau untuk media pribadi. Lalu untuk media berbisnis ya digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan usaha. Lalu media sebagai media untuk berbagi informasi, digunakan sebagai sarana berbagi ilmu dan juga informasi kepada umum. Lalu sebagai media untuk promosi dan iklan. Nah, kalau ini diperuntukkan bagi pemilik blog yang ingin menginformasikan mengenai produk, barang atau jasanya. Lalu ada juga sebagai media interaksi dan relasi.
Nah, di sini media juga bisa saling berinteraksi dengan Anda sebagai selaku pebisnis, membangun personal branding dan juga membangun relasi dengan blogger lainnya. Dan sebagai media untuk menulis. Nah, untuk meningkatkan kemampuan menulis dan mengekspresikan pemikiran atau opini. Ya, teman-teman, itu tadi ulasan mengenai konsep dan manfaat blog ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di video pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.